Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Nurdiana dengan NPM 193516516057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu dengan judul Strategi Public Relation pada perusahaan Toshiba TV dalam menanggapi isu penutupan pabrik di Indonesia. Video ini ditujukan untuk mata kuliah Manajemen Isu, Krisis, dan Reputasi. Yang pertama adalah latar belakang, yang dimana dapat kita ketahui bahwa industri elektronik sangat dekat dengan suatu inovasi teknologi. Perkembangan suatu produk diiringi untuk menumbuhkan permintaan pasar dan mengubah tren yang ada. Krisis yang terjadi di Indonesia seiring dengan turunnya minat terhadap produk buatan negeri Sakura yang ditandai dari Sharp Indonesia yang memecat 271 karyawan pada 6 Mei 2013 silam, dan Sony yang mengubah strategi fokus produknya ke arah gadget entertainment seperti PlayStation dan Audio Entertainment turut juga mengurangi penjualan untuk produksi TV. Tidak terkecuali terhadap Toshiba TV yang saat ini tengah dilanda suatu krisis manajemen yang ditandai dari melemahnya minat pasar akan produk TV Toshiba dan iringi rangkaian isu yang berkembang di media maupun yang terjadi di lapangan. Menurut Bayu Sinulinga selaku Head of Product R&D TVMI, ia menjelaskan bahwa berkembangnya isu di media massa sepanjang kurun waktu 2013 hingga 2015 adalah titik dasar krisis yang dialami Toshiba saat ini, khususnya produk TV yang berdampak melemahnya minat pasar Indonesia akan produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada profil perusahaan, yang dimana dapat kita ketahui bahwa Toshiba ini adalah perusahaan yang memproduksi elektronik teknologi tinggi yang bermarkas di Tokyo, Jepang. Toshiba dibentuk pada tahun 1939 yang merupakan hasil merger dari dua perusahaan. Sebagai salah satu merek yang ternama di Jepang, Toshiba telah menerima berbagai penghargaan karena menjadi pionir dalam menemukan radar, oven microwave, sistem MRI, laptop, dan DVD. Namun sayangnya pada bulan Mei tahun 2015 silam, Toshiba mengejutkan seluruh dunia saat menyatakan bahwa perusahaannya tengah melakukan investigasi atas skandal akuntansi internal dan harus merevisi perhitungan laba dalam 3 tahun terakhir. Pengumuman tersebut tentu sangat tidak disangka karena Toshiba telah menjadi lambang perusahaan Jepang yang sangat kuat. Setelah diinvestigasi secara menyeluruh, diketahuilah bahwa Toshiba telah kesulitan mencapai target keuntungan bisnis sejak tahun 2008, yang dimana saat itu tengah terjadi krisis global. Kemudian ada analisis SWOT pada kegiatan manajemen isu yang telah dilakukan oleh PT Toshiba TV. Yang pertama ini ada stretch, yaitu dengan menjalankan program kegiatan promosi melalui iklan di media serta mengadakan kegiatan press conference dengan meluncurkan produk terbarunya yang besar harapannya adalah isu yang terjadi di dalam organisasi TVMI tidak mengganggu roda bisnis TVMI. Yang kedua ada membuka hubungan komunikasi dengan publiknya baik eksternal maupun internal dengan respons strategi public relation. Yang kedua ada opportunity, yang dimana ini mencoba membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dan terkena dampak. Kemudian perusahaan mengoptimalkan kegiatan mediasi, harus seperti apa tindakan mereka dalam mengelola isu yang teroptimalkan dengan baik. Yang ketiga ini ada weakness, yaitu kurangnya menetapkan anggaran untuk melancarkan beberapa program strategi public relation, kemudian kurangnya kesiapan yang matang yang dimana kan isu pertama yang bergulir dari faktor eksternal seputar masalah pelayanan purna jual yang mengecewakan telah beredar di media online pada rentang waktu di penghujung tahun 2012 silam. Dan yang terakhir ada threat, yaitu dengan membangun komunikasi dengan melaporkan setiap detail kejadian, kemudian mencoba memberikan edukasi kepada kepala atau ketua dari media yang meliput agar tidak memuat informasi yang belum tentu kebenarannya. Kemudian terdapat stakeholder yang terdampak dalam kegiatan manajemen isu ini. Yang pertama ada eksternal, yaitu hal tersebut dilakukan oleh perusahaan Toshiba dengan mengambil sikap para pemangku kepentingan atau stakeholder dari pihak eksternal, yaitu dealer. Tujuannya yaitu untuk mengurangi minatnya memasarkan produk TV Toshiba sehingga membuat kondisi menurunnya pangsa pasar Toshiba TV secara nasional, dan peran dealer juga akan menanggapi pertanyaan dari media TVMI hanya melakukan komunikasi via telepon saja untuk klarifikasi masalah pemberitaan di media. Kemudian terdapat stakeholder internal, yaitu divisi Human Research, yaitu tujuannya untuk menyiapkan strategi komunikasi kepada publik internal dengan menggunakan email yang secara berkala untuk memberikan informasi
presentasi terkait masalah ini, kemudian dikirimkan kepada seluruh karyawan. Dalam kegiatan manajemen isu, tentu terdapat proses penyelesaian masalah. Di sini terdapat 3 proses penyelesaian masalah. Yang pertama ada tahap prakrisis, yang kedua ada tahap krisis akut, dan yang terakhir ada tahap pasca krisis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.